Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mengulang kembali materi praktikum algoritma dan struktur data 1, yaitu cara menggunakan fungsi if, string compare, and string copy pada Borland C++. Nah, di sini saya sudah menyediakan sebuah soal yang akan kita buat nanti menggunakan fungsi if, string compare, dan string copy. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu kegunaan dari string compare ini dan kapan saatnya kita menggunakan string compare. Nah, string compare ini itu gunanya untuk menampilkan ataupun membandingkan antara ketentuan satu dengan ketentuan yang lainnya. Nah, yaitu terdapat di dalam ketentuan ataupun fungsi if. Nah, kita akan menggunakan fungsi string compare ini ketika yang menjadi kondisinya itu adalah menggunakan karakter ataupun chart. Nah, seperti di jenis PlayStation ini sama dengan PS1, maka kita menggunakan string compare. Nah, jika dia berangka seperti yang di ketentuan yang kedua, nah, jika lama sewa besar dari 5, nah di sini lama sewa kita menggunakan float ataupun angka, kita tidak memakai string compare tetapi menggunakan fungsi if biasa. Nah, kalau string copy itu bagaimana? Nanti hasilnya akan tampil ke dalam program ataupun dia akan mengopikan dari rumus yang dari ketentuan ini dan akan ditampilkan saat kita mengeksekusi programnya. Nah, string copy ini juga digunakan saat kita menampilkan dari bagian ketentuannya bersifat karakter ataupun chart, sedangkan yang sewa per jam ini atau dia bersifat angka, dia tidak memakai string copy tetapi seperti biasa saja. Nah, kemudian kita akan mengimplementasikan soal ini ke dalam bentuk program C++. Nah, sebelumnya yang pertama bagaimana cara menganalisis sebuah dalam bentuk cerita. Nah, atau seperti ini soalnya. Yang pertama, teman-teman lihat yang di bagian input dan outputnya. Nah, di bagian input itu ada 3, yaitu ada nama penyewa, jenis PS-nya, kemudian nama sewa. Sedangkan outputnya itu ada sewa per jam, jumlah sewa, diskon, total sewa, dan bonus. Nah, yang menjadi input dan output inilah yang akan kita buat dalam deklarasi variabel ataupun variabel-variabel yang akan kita gunakan untuk melakukan proses ataupun outputnya. Nah, yang pertama, kalau kita membuat sebuah project dalam Borland C++ ini, yang pertama kali kita akan membuat library-nya, yaitu yang tulisan include yang stdio.h, choniet.h. Nah, sekarang karena kita memakai string compare dan string copy, jadi ada satu include ataupun library yang harus kita tambahkan, yaitu include string.h. Pertama kita buat dulu include stdio.h-nya, kemudian include chonio-nya, ya, kemudian terakhir include string.h-nya. Nah, baru kita buka dengan void main, buka kurung tutup kurung, kemudian kita buka kurung kerawal untuk memulai codingnya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan deklarasi variabel. Nah, deklarasi variabel atau variabel-variabel ini yang berada di bagian input dan output. Nah, yaitu nama penyewa, jenis PS-nya, lama sewa, kemudian sampai ke bonus. Nah, di mana di deklarasi variabel ini itu ada data tipe, yaitu integer, float, ataupun chart. Nah, yang bagian inputnya nama penyewa, itu kita memakai chart dan jenis PS-nya beserta bonus, selain itu kita menggunakan float. Nah, yang pertama itu chart, nama penyewa. Kemudian kita buat long size-nya atau jumlah karakternya misalnya 20. Kemudian jenis PS-nya kita buat long size-nya 20, begitu juga dengan bonus. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita buat yang selain dari variabel tadi, yaitu float yang bersifat angka, yaitu sewa,
kemudian lama sewanya, selanjutnya jumlah sewa, kemudian diskon dan total. Nah, jika sudah selesai, kita buat CRSCR-nya ataupun untuk membersihkan layar. Nah, setelah itu kita akan melakukan input data. Nah, input data diambil dari input. Nah, ini berarti ada 3 variabel yang akan kita inputkan, yaitu nama penyewa, jenis PS, dan lama sewa. Yang pertama kita buat dulu untuk menampilkan nama penyewa. Nah, kemudian kita buat kode formatnya gets. Karena kita memakai chart, maka kita memakai formatnya adalah gets. Kemudian kita tulis nama variabelnya yaitu nama penyewa. Kemudian lanjut untuk menampilkan jenis PS-nya. Nah, karena PS juga berada di chart, berarti kita menggunakan gets. Buat nama variabelnya. Selanjutnya yang akan kita tampilkan itu adalah lama sewa, yaitu kita buat printf-nya dulu. Nah, karena lama sewa itu berada di float, berarti kita menggunakan scanf. Nah, persen f, kemudian ambil variabel dengan tanda dan, yaitu lama sewa. Jika sudah selesai kita melakukan input data, selanjutnya kita akan melakukan proses. Nah, proses yang pertama itu di bagian jenis PlayStation-nya, yaitu kita akan menampilkan sewa per jamnya. Nah, di sini kita akan memakai string compare dan string CPY. Nah, kita lihat kondisinya. Kalau kita memakai string compare ketika yang jenis ketentuannya itu bersifat chart. Nah, di mana jenis PlayStation ini kita menggunakan chart, berarti kita menggunakan string compare. Sedangkan hasilnya itu sewa per jam, itu hasilnya adalah menggunakan float ataupun berangka, berarti kita tidak menggunakan string copy. Nah, kita akan membuat codingnya, yaitu buka kurung, if buka kurung strcmp, kemudian buka kurung lagi, kemudian kita buat nama variabelnya yaitu jika jenis PS-nya yaitu PS1 sama dengan 0, artinya sama ketika kita inputkan dengan yang di rumus ini, maka dia akan eksekusi hasilnya. Nah, jika jenis PS-nya PS1, maka sewa per jamnya itu 2000. Nah, di sini karena hasil dari ketentuannya cuma satu yang akan ditampilkan, berarti kita tidak memakai yang buka kurung kerawalnya. Nah, di sini langsung saja kita buat sewa sama dengan 2000. Nah, kemudian kita lanjut untuk membuat ketentuan yang kedua. Nah, di sini kita mempunyai 4 buah ketentuan. Nah, formatnya berarti yang pertama kita menggunakan if, yang nomor 2 dan nomor 3-nya kita menggunakan else if, dan yang terakhir menggunakan else. Nah, yang kedua itu memakai else if, kemudian kita buat lagi yang strcmp. Jika jenis PS-nya itu PS2, nah itu sewanya sama dengan 3000. Tapi jika tidak, strcmp buka kurung, jika jenis PS-nya sama dengan PS3, nah sama dengan 0, maka sewanya sama dengan 5000. Jika tidak, berarti else saja dan menampilkan nilainya yaitu sewa sama dengan 10.000. Nah, sekarang kita sudah selesai membuat proses untuk ketentuan jenis PlayStation-nya. Sekarang kita akan membuat rumus jumlah sewa. Nah, jumlah sewa itu sewa per jam dikali lama sewa. Nah, berarti jumlah sewa sama dengan sewa dikali lama sewa. Nah, selanjutnya kita akan membuat ketentuan yang kedua. Nah, di sini kita akan menganalisis apakah menggunakan strcm ataupun string copy. Kita lihat kalau string compare jika dia berbentuk chart. Nah,
baru kita memakai string compare. Begitu juga dengan string copy. Jika dia menggunakan char ataupun karakter, berarti kita menggunakan string copy. Nah, sekarang jika lama sewa. Nah, lama sewa itu kita memakai float, berarti kita tidak memakai string compare. Kemudian discount. Discount itu dalam bentuk float, berarti tidak memakai string copy. Sedangkan bonus, yaitu bonusnya waktu 30 menit. Nah, dia dalam bentuk karakter, berarti kita memakai string copy. Nah, karena ada dua kondisi hasilnya, berarti kita menggunakan tanda kurung kerawal. Nah, berarti if buka kurung, lanjut saja lama sewa, karena kita tidak memakai string compare karena lama sewanya dalam bentuk float. Nah, besar dari 5. Nah, kita buka kurung kerawal karena ada dua kondisi yang akan kita tampilkan, yaitu diskon. Nah, sama dengan 0,1 dikali dari jumlah sewa. Nah, dan bonus. Nah, kalau bonus itu karena dalam bentuk char, kita memakai string copy. Nah, string cpy, kita buat nama variabelnya bonus, nah kita tampilkan itu waktu 30 menit. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita tutup kurung. Nah, baru kita masuk ke if yang kedua, yaitu kita menggunakan else if, karena ada ketiga ketentuan. Berarti yang pertama itu if, yang kedua else if, yang terakhir adalah else, yaitu jika lama sewa besar dari 2, maka buka kurung kerawal diskon, nah sama dengan 0,05 dikali dari jumlah sewa. Nah, dan string copy bonus. Nah, waktunya itu ada 10 menit bonusnya. Nah, kemudian tutup kurung else. Jika tidak, jika diskonnya tidak dapat, yaitu 0, dan string copy bonusnya itu tidak dapat. Nah, kemudian kurung kerawal. Nah, setelah itu kita akan masuk ke membuat rumus total sewa, yaitu jumlah sewa dikurang diskon. Nah, total sewa sama dengan, nah di sini adalah nama variabel yang kita ambil dari deklarasi variabel yang di atas, yaitu rumusnya jumlah sewa dikurang dari diskon. Nah, baru setelah itu kita tampilkan yang menjadi outputnya, yaitu sewa, jumlah sewa, diskon, total sewa. Nah, yaitu untuk menampilkan kita cukup memakai printf saja. Nah, yaitu sewa per hari, yaitu sewa per jam. Nah, ya. Kemudian sewa. Nah, baru kita tampilkan yang bagian dari jumlah sewa, nama sewanya. Nah, di sini yang ditampilkan adalah jumlah sewa. Jumlah sewa. Nah, ya. Karena kita memakai float, berarti persen F-nya. Jumlah sewa. Kemudian kita akan menampilkan yang bagian diskon. Nah, kalau diskon itu persen 0,0F. Nah, diskon. Begitu juga untuk yang bagian totalnya. Nah, baru kita tutup dengan GC. Nah, jika sudah, kita akan run. Nah, dia akan mengeksekusi. Di sini kita masukkan namanya, kemudian kita klik enter. Nah, jenis PS-nya
untuk misalkan PS1, nah kita klik enter, dia akan menginputkan nama sewanya misalnya 3. Klik enter. Nah, dia akan secara otomatis muncul sewa per jamnya itu 2000, karena jika dia PS1 maka sewanya 2000 dan jumlah sewa itu dari hasil perkalian sewa dikali lama. Nah, dapat 6000 dan diskonnya jika lama sewanya itu tadi besar dari 5 maka dapat 0,1, sedangkan yang besar dari 2 itu yaitu 3 maka dapat yang 5% dari jumlah sewanya. Maka dapat total sewanya itu dari jumlah sewa dikurang diskon, dapat 5.700. Nah, begitulah kawan-kawan bagaimana caranya menggunakan fungsi if dan string compare dan string copy menggunakan Borland C++. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.